Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, para santri, para asatidz. Di beberapa kajian yang lalu kita sudah belajar cari Allah dulu untuk semua urusan kita. Kalau Allah sudah berkenan menolong, maka yang terjadi adalah kun fayakun ya Allah. Nah, kita coba buka surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah mau ngasih tahu lewat ayat ini, ilahukum ilahun wahidun. Tuhan kita itu cuman Dia, Allah Rabbul Alamin. Nggak ada lagi. Berarti yang bisa bikin kita punya urusan mudah Allah, yang bisa bikin kita punya urusan gampang Allah, yang bisa nolong kita Allah, yang bisa nyelesain masalah kita Allah, yang bikin senang kita Allah, semua Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan. Kalau kita pengen ketemu Allah, lakukan amal saleh. Syahdan ada seorang ibu tukang jahit, ya. Gak punya dia laki, janda nih. Dia punya anak, hari itu pengumuman lulus tidaknya tes perguruan tinggi negeri. Lulus nggak lulus buat si ibu ini masalah. Lulus dia butuh duit, nggak lulus anaknya nggak kuliah. Dua-duanya masalah. Hingga kemudian anaknya datang. Assalamualaikum, Mak. Dia pasang muka sedih gitu, muka yang kagak lulus deh. Waalaikumsalam. Gimana, Nak? Lulus? Ya. Ditanya. Kalau ditanya kan kudu jawab. Alhamdulillah, Mak, lulus. Emaknya nangis. Emaknya netes air mata. Si anak paham, emaknya gak punya duit. Apa dia bilang? Gak usah dipikirin, Mak. Gak kuliah, gak kiamat kok. Ntar ayah cari kerjaan aja. Kalau nanti ayah udah kerja, udah punya duit, nanti ayah kuliah. Pokoknya emak gak usah pusing. Emaknya udah ngaji nih ayat ini. Si emak kemudian bilang sama nih anak, udah sholat? Belum, Mak. Nah, si anak ini kemudian disuruh sholat sama tuh ibu, disuruh sholat sama tuh emak. Kenapa? Si emak ini paham, yang bikin anaknya sekolah dan tidak sekolah, kuliah dan tidak kuliah, duit punya maupun tidak, bukan kita, tapi Allah. Ingat tadi kalimatnya bagaimana? Udah sholat, Nak? Belum. Yang sholat dia ngadu sama emak. Kalau anaknya orang lain bisa kuliah, kenapa anaknya emak enggak? Emak udah nebak situasi ini dari dulu. Emak gak bakalan bisa mulain kamu, tapi emak gak mau putus asa. Insya Allah bakalan ada rezeki buat kita. Minta kita sama Allah.
insya Allah Allah akan kasih kita jalan. Sepeninggal nih anak berlalu dari hadapannya, tangisan yang tadi cuma sembab kemudian benar-benar berurai air mata. Ya Allah, dari sekian bulan yang lalu aku berdoa padamu ya Allah, agar Kau bukakan pintu rezeki untukku, agar aku bisa memuliakan anakku. Tapi hingga hari ini ya Allah, Kau belum membukakan itu jalan. Jangan kecewakan aku ya Allah. Tapi dia nggak mau nunjukin nih di hadapan emaknya. Siapa? Si emak ini nggak mau nunjukin. Si emak ini nggak mau nunjukin di hadapan anaknya bahwa dia lagi sedih. Dan yang hebat, anaknya juga hebat. Dia berdoa atau salat, apa dia bilang? Ya Allah, dari awal nginjek kelas 3 saya sudah sadar saya tidak bisa kuliah kalau tidak berdoa kepadamu, karena emak saya cuma tukang jahit. Ya Allah, hari ini segala doaku aku pertaruhkan ya Allah. Takdirkan aku bisa kuliah agar aku bisa mengangkat derajat ibuku. Luar biasa. Doanya sebelum, semuanya sebelum. Kalau kita kan enggak. Hari itu perlu, hari itu berdoa. Kalau mereka tidak. Ibunya berdoa sebelum, anaknya pun berdoa sebelum. Yang hebat, kita nih kalau jadi ibunya ngambil kertas tuh. Betul nggak? Ngambil pulpen. Buat apa? Bukan famangkana yarju liqa rabbih seperti ayat ini. Tapi kita tulis kepada siapa nih kita bisa minjem duit. Telepon satu-satu. Assalamualaikum Bu Ivan. Waalaikumsalam. Ibunya lagi di kamar. Dari siapa nih? Dari Bu Yusuf. Bentar ya saya panggilin. Oh rupanya pembantunya Bu Ivan. Di kejauhan sana kita mendengar nih pembantunya dialog. Bu, ada telepon. Dari siapa? Dari Bu Yusuf. Bilang nggak ada, paling mau ngutang lagi. Nah, payah. Cuman satu pintu yang senantiasa terbuka dan tidak pernah tertutup. Tidak pernah mengeluh, kita terus-terusan minta. Selalu memberi apa yang kita minta. Pintunya Allah. Buka surah Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ayo. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh si ibu dan si anak ini hingga kemudian rupanya pertolongan Allah datang bahkan sebelum orang ini berdua meninggalkan rumah mereka. Kita akan lihat setelah yang satu ini. Kemudian si anak itu keluar kamar, di laporan mamanya udah rapi sholat asar. Udah berdoa sama Allah supaya mamanya rezeki biar saya juga banyak rezeki. Iya deh. Ntar malam kita bangun yuk. Gitu nih.
Emaknya ngomong, kita bangun yuk ntar malam. Iya mak. Oh rupanya anak-anak soleh udah tahu emaknya ngajak bangun malam. Kita masih kurang kali berdoanya, makanya sampai ini hari kita belum dapat. Kita tambahin doa yang ntar malam, kita bangun malam nih berdua. Kita berdoa sama Allah yang punya rizki. Tiba saatnya malam, sholat. Selesai rapi sholat tahajud bersama sama anaknya tuh, sama emaknya. Berdua angkat tangan. Ketika ngangkat tangan, emaknya ngeliat nih, ada gelang nih melingkar. Dicopot nih gelang. Apa kata si emak? Ini rupanya penghalang dia punya doa. Ini penghalang dia punya doa nih. Dicopot, dia taruh di atas sejadah. Apa kata si emak? Ya Allah, ini gelang kalau saya jual nggak cukup buat bayar anak saya kuliah. Tapi insya Allah besok matahari naik, saya akan jual nih gelang buat anak-anak orang lain yang nggak bisa bayaran. Ya Rabb, aku bayarkan anak sekolah, anaknya orang lain. Engkau bayarkan kuliah anak saya. Cakep, cakep, sempurna deh. Azan nih berkumandang subuh. Emaknya yang ngomong, udah mau azan lah, ke masjid kita, sempurnain tuh doa kita. Ya Allah, luar biasa. Hari itu nggak ada yang keluar buat ikhtiar, nggak ada. Kalau kita kan kayak tadi tuh, Bu Fatma telepon, Bu Ivan telepon. Yang terakhir yang belum ditelepon siapa? Bu Ghazali. Udah tahu mentok-mentok, masih tetap terus. Coba kalau rundownnya bener nih, rundownnya bener, ke Allah dulu. Ke Allah dulu ditaruh, tulis itu sebagai sebuah ikhtiar kita, tulis. Bu Fatma, Bu Ivan, Bu Ghazali, tulis. Tapi sholatin dulu, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat. Ya Allah, saya tulis 3 nama nih. Siapa di antara 3 nama nih yang bisa ngasih saya duit buat anak saya kuliah? Hebat. Nanti kejadiannya bisa seperti ibu ini, bisa jadi salah telepon. Assalamualaikum, salam. Ini udah sholat duha nih, udah rapi nih. Tahajud udah, apa udah, ngaji udah, doa udah. Ada Bu Ivannya. Ini dari mana? Dari Ibu Yusuf. Kenapa Ibu Yusuf puyeng ya? Puyeng bagaimana maksudnya? Ini bukan rumah Bu Ivan, ini rumah Ibu Mansur. Tapi nomornya bukan, ini nomornya nomor saya, nomor Ibu Mansur. Ada apa? Oh maaf deh kalau gitu salah sambung. Enggak apa-apa, ini kan Ibu Yusuf yang di depan SDKI kan? Iya nih Bu Yusuf depan SDKI. Kenapa? Ada apa? Ini Bu Mansur loh, Ustazah Bu Mansur. Ustazah Mansur. Ini rupanya guru ngajinya, dia salah sambung. Teleponnya ke ibu ngajinya, bu guru ngajinya. Aduh jadi malu nih Bu. Nggak apa-apa, ngomong aja. Butuh duit ya? Tuh, nggak dicatat tuh. Tapi malah ditanya, butuh duitnya. Iya Bu, butuh duit. Berapa? 5 juta. Oh. Buat siapa sih? Anak kuliah? Iya. Ya udah, datang ke rumah dah. Alhamdulillah. Ibu ada? Enggak, datang aja ke rumah. Kan saya cuma nyuruh datang ke rumah, lihat salah sambung tapi jadi solusi. Nah bagaimana dengan kisah si ibu ini? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Coba buka Fussilat, surah Fussilat, surah ke-41, ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah yang turunin malaikat-malaikat itu. Si anak ini disuruh ke masjid, menyempurnakan itu dengan sholat subuh, dia berangkat ke masjid. Begitu pulang si ibu masih di situ, masih di kamar nih, belum ikhtiar apa-apa, belum. Si ibu ya anaknya ke masjid, dia terusin baca waqiah, baca yasin, terus dia berdoa sama Allah. Begitu anaknya pulang, nggak lama ada pintu depan diketuk.
ada suara pintu depan diketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subuh-subuh nih. Coba kalau bukan Allah ya yang memerintahkan seseorang bertamu, masa iya namu subuh-subuh? Assalamualaikum. Anaknya nyaut. Waalaikumsalam. Dibuka. Ternyata pamannya. Dari Cirebon. Nih paman, alhamdulillah subhanallah, subuh-subuh begini. Emang jalan jam berapa? Si paman cerita, jalannya mah dari jam 4 sore. Lah, jam 4 sore kan nyampe subuh, kan deket Cirebon. Tahu lah, ini busnya mogok 2 kali di tengah jalan. Akhirnya nyampe jam segini. Ya, nggak ada lagi saudara kecuali ibu kamu doang. Sekalian silaturahim dah. Lihat, ini langkah Allah yang punya tuh. Kenapa Allah bikin tuh bus yang dia tumpangin mogok 2 kali? Supaya ada jeda waktu, ya, agar si paman ini bisa ketemu sama 2 orang ini. Oh begitu, masuk deh. Masuk. Si ibu masih di kamar. Masuk. Ditanya sama si paman, ibu kamu mana? Masih di kamar om. Baik-baik aja semuanya? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Orang beriman, ya, nggak kepengen tuh mengutarakan keluhannya kepada manusia. Dia tahu percuma, udah ke Allah aja dah. Udah ke Allah nanti kita lihat nih. Kan kesempatan tuh aturan kan. Baik-baik aja. Baik om, alhamdulillah. Harusnya kan kalau kita yang jadi ponakan nih, baik om, kacau. Apa yang kacau? Nggak bakalan kuliah dah. Gitu kan. Kalau itu yang terjadi, Allah tetap nggak redo. Ditanya nih sama si anak, om, mau minum apa? Apa aja? Teh boleh? Kopi boleh? Nggak ada om. Tadi nanya minum apa? Om jawab teh apa kopi terserah. Nggak ada. Adanya air putih doang om. Maklum dah, tukang jahit doang nih bu. Nah yaudah putih nggak apa-apa deh. Putih, dianterin. Tapi sadar nih si ponakan, masa orang namu cuma naruhin air putih doang. Ya sudah, akhirnya ada servis tambahan. Ya. Ini kemudian si ponakan setelah ngasih minum, si om dia ngingser ke belakang si om. Coba lagi. Jadi si ponakan ini ngingser ke belakang si om. Si om kan duduknya di sini tuh. Nah dia ke belakang si om. Ngapain? Niat mijitin si om. Seperti ini. Subhanallah. Si om nanya nih sama si ponakan, udah gede bener? Emang udah sekolah di mana? Ponakan nyaut, udah lulus om. Oh, mijit terus ya. Udah lulus om. Oh udah lulus. Subhanallah. Ya. Kuliah di mana? Nah ketika nyebut kuliah di mana, pegangan pijitannya berhenti. Taulah si om, ternyata ponakan ini nggak bakal ngelanjutin kuliah. Sadarlah juga si om kesalahan dia, bahwa sejak ayahnya itu wafat, si om ini nggak ada perhatian sama ponakan. Lihat cara Allah tuh, dahsyat. Begitu dia berhenti, si om tahu kenapa nggak punya duitnya. Ya maafin om lah, emang om selama ini nggak merhatiin kamu. Ya sudah, sekarang kamu pijitin terus. Tenang aja, kamu emang gak punya duit, tapi ada om. Insya Allah, om pikir-pikir kenapa juga Allah bikin bus om yang tumpangin itu mogok. Oh, rupanya om disuruh mampir ke sini buat bayarin kamu kuliah. Insya Allah. Begitu besok matahari terbit nih, bentar lagi nih. Insya Allah, ayo kita ke ATM. Nih, kita ambil tuh duit. Kalau perlu jangan cuma buat ukuran bayaran pertama doang. Pokoknya berapapun yang kamu butuhkan, insya Allah om yang akan bayar. Tangan. Mahal. Canda. Ya makasih ya Gi ya. Ya barokah, panjang umur ya. Orang kayak gini baik ya. Kalau belum meninggal jangan dikubur. Shadaqallahul azim. Begitu mudahnya pertolongan itu Allah berikan kepada kita kalau kita mau melibatkan Allah. Akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.